Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Betty Indahsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman mahasiswa PGMI 2A yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. 1. Dimas Raffi Dwi Nurfa dengan NIM 1262052121155 sebagai moderator. Yang kedua, Nela Aulia Saidah dengan NIM 1262052121163 dengan materi konsep dan urgensi identitas nasional. Yang ketiga, Herna Purbasari dengan NIM 1262052121160 dengan materi alasan diperlukannya identitas nasional. Yang keempat, Indri Fariroh dengan NIM 1262052121169 dengan materi sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Yang kelima, Anissa Sufi Maharani dengan NIM 1262052111014 dengan materi dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang terakhir, Aulia Rahmania Putri dengan NIM 1262052111015 dengan materi esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Penanda pribadi seperti dalam wujud atau bentuk identitas diri adalah kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, surat izin mengemudi atau SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Sedangkan kata nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa atau seperti bangsa Indonesia. Konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 17 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi bangsa-bangsa Indonesia terdapat pada pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenalinya dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti bahasa nasional, bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia,
bendera negara bangsa Indonesia yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, lambang negara Indonesia yaitu Pancasila dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembacaan dari teman saya. Alasan diperlukannya identitas nasional. Identitas nasional. Kata identitas menurut KBBI artinya jati diri, ciri khas. Nasional adalah sekelompok orang atau organisasi besar berdasarkan kesamaan berbagai budaya, ragam bahasa, cita-cita, sejarah, serta tujuan. Identitas nasional adalah suatu ciri khas yang tumbuh dan berkembang yang terjadi dalam sekelompok orang yang meliputi berbagai macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang disatukan menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Identitas nasional Indonesia mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi identitas nasional adalah untuk mempersatukan bangsa, digunakan sebagai panduan dan pemersatu agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Indonesia merupakan negara yang majemuk atau negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Identitas nasional merupakan hal yang dinamis dan sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan tertentu. Alasan terbesar yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Karena kondisi negara NKRI yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa di dalamnya, setiap suku bangsa memiliki bahasa, agama, dan kebudayaan mereka masing-masing. Tantangan zaman dan persaingan dunia internasional dibutuhkan identitas nasional untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis dengan persaingan dunia internasional yang semakin ketat. Negara yang tidak kuat dengan tantangan zaman, maka negara tersebut terombang-ambing serta kesulitan dalam menggapai suatu cita-cita bersama. Sebagai warga negara Indonesia, kita membutuhkan suatu identitas yang jelas agar warga negara Indonesia menjadi penduduk warga negara Indonesia. Terima kasih. Poin ketiga, pendidikan kewarganegaraan, yakni menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama, implementasi dari segi historis. Pada tahap embrionik atau tahap awal, identitas nasional ditandai ketika muncul kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah pada tahun 1908 oleh bangsa asing, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dapat difahami bahwasanya identitas nasional dari segi historis atau bisa diartikan dari segi cerita masa lalu, yaitu rakyat Indonesia sadar bahwasanya bangsa Indonesia pada tahun itu telah dijajah oleh bangsa asing. Seperti tertera pada buku program studi pendidikan kewarganegaraan, bahwa hal itu terbukti dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan yang berawal dari pergerakan berwawasan parokial seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam. Yang kedua, implementasi dari segi sosiologis. Telah terbentuknya proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya identitas nasional dari segi pandangan sosial atau dapat diartikan dari segi kehidupan masyarakat adanya sebuah interaksi, komunikasi atau hubungan hingga persinggungan budaya, sebuah perubahan yang terjadi sesuai perkembangan yang ada dan salah satunya berpengaruh pada kebudayaan. Yang ketiga, implementasi dari segi politik, yakni adanya beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi ciri khas atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, meliputi yang pertama bendera negara yakni sang pusaka merah putih, yang kedua bahasa negara yakni bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara yakni Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan Pancasila. Telah mendapatkan tanggapan dari sejumlah pakar bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di kehidupan masyarakat Indonesia, ujar Ayumardi Azra Tilar 2007. Alasannya karena menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik dan juga liberalisme politik. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, menurut Tilar 2007. Contoh dari dinamika yang sekaligus tantangan terkait dengan identitas nasional, yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada, menurut Tilar 2007. Contoh dari dinamika yang sekaligus tantangan terkait dengan identitas nasional, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan patokan perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, menurunnya nilai-nilai luhur dalam berbangsa, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, menurunnya semangat gotong royong, sopan santun, ketidakjujuran, ketidakpatuhan terhadap aturan di tempat umum, dan lain-lain. Ketiga, lebih bangga menggunakan bahasa asing, menyukai simbol-simbol bahasa asing daripada bangsa sendiri. Seperti senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan juga menikmati lagu daerah sendiri. Tantangan selanjutnya terkait lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme yang perlu diperhatikan. Penyebab permasalahan ini adalah masyarakat lebih menghargai dan mencintai negara lain, dan juga masyarakat Indonesia lebih menghargai prestasi bangsa lain daripada prestasi bangsa sendiri. Begitu juga ketika masyarakat Indonesia bangga dan lebih suka membeli dan menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Semua dari permasalahan itu akan terpecahkan bila bangsa Indonesia mampu berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Pada dasarnya, seluruh elemen identitas nasional perlu dipahami, diamalkan, dan ditegakkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masalahnya terletak pada sejauh mana masyarakat Indonesia memandang juga menyadari dirinya sebagai warga negara dengan identitas kewarganegaraan Indonesia yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mau belajar agar bisa menjadi bangsa Indonesia yang tidak hanya baik, tetapi juga cerdas, beretika, dan menjadikan citra bangsa Indonesia menjadi luar biasa. Esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Esensi artinya kenyataan atau hakikatnya. Identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok, collective action, yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada diri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya yaitu kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan lain-lain. Demikian materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 dengan tema esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun bangsa dan karakter. Apabila ada kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.